Ditampilkan pada suatu malam yang mencekam, seorang gadis kecil sedang berjalan di tengah hutan dengan sebuah penerangan seadanya di tangan. Ini sebenarnya tidak lazim dan saya harap adik-adik tidak menirunya. Benar saja, si gadis hilang arah karena tersesat dan tiba-tiba saja... Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu orang-orang yang tidak menyerah akan selalu menemukan jalan, bahkan di tempat-tempat yang penuh tembok. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Magical Adventure in Forbidden City, rilis di tahun 2019, disutradarai oleh Alexander Boguslavski, serta dibintangi oleh para aktor yang tentu saja berpengalaman meskipun saya belum kenal. Daripada kelamaan, segera kopi disiapkan dan mari cerita kita lanjutkan. Ternyata semua aman dan yang menghampiri adalah sang ayah. Terungkap bahwa mereka memang sedang berjalan-jalan sambil bermain menemukan rute pulang. Si gadis yang bernama Abby diajarkan oleh sang ayah Jonathan, yaitu cara menggunakan bintang sebagai penunjuk arah. Ia juga mengatakan bahwa jika suatu saat tersesat, Abby tidak usah panik karena bintang utara bisa membantu menentukan arah. Up there. See the end of that string? 1 tahun kemudian, tepatnya 96 tahun setelah dibangunnya pagar pembatas, Abby dan Jonathan pulang ke rumah dan disambut oleh kepala keamanan kota bernama Garrett yang sudah menanti di depan kediaman. Abby yang mengenal pria itu sebagai kolega sang ayah segera menyapa dengan ramah, bahkan memberikan pelukan. Setelah Abby pergi ke sang ibu, Garrett menjelaskan maksud kedatangan yaitu menjalankan tugas, sebab ternyata wabah mematikan melanda kota sehingga pihak keamanan kini membawa orang-orang terinfeksi ke lokasi karantina. Meski Jonathan merasa diri tidak terinfeksi, Garrett menegaskan bahwa ia tetap harus ikut karena semua karyawan lab tempat Jonathan bekerja telah dinyatakan positif. Jonathan tidak mengerti alasan tersebut, tetapi ia mohon agar diizinkan menidurkan Abby terlebih dahulu sebelum dibawa, dan Garrett pun mengizinkan sehingga Jonathan buru-buru mendatangi ruang kerja untuk menyembunyikan sesuatu di balik dinding. Dan Abby yang melihat hal itu diminta untuk merahasiakan. Tak lama kemudian, Jonathan memberikan putrinya sebuah kalung dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah hadiah istimewa serta menjelaskan bahwa liontinnya berisi semua pikiran untuk Abby. Dan ya, Abby diminta untuk terus mengenakan. Setelah itu Jonathan menunggu hingga Abby pulas dan akhirnya kembali menemui Garrett. Saat Jonathan dibawa bersama seorang pria tetangga yang juga rekan kerja bernama Roy, Abby mendengar kegaduhan di luar rumah sehingga berlari untuk memeriksa. Di sana ia mendengar sang ibu, Margaret, memohon agar Jonathan tidak dibawa, tetapi sang kepala keamanan tidak peduli dan Abby hanya bisa mengejar serta melihat sang ayah dibawa pergi. Adegan beralih menampilkan bertahun-tahun kemudian, di mana tokoh utama kita telah tumbuh menjadi gadis remaja yang melayang di atas tempat tidurnya. Entah beneran terjadi atau hanya mimpi, Abby tidak mau ambil pusing dan segera bangun. Lalu tak lama kemudian terdengar kabar tentang wabah yang telah menyebar lagi. Usut punya usut, ternyata wabah semakin parah sehingga pemimpin menutup kota sepenuhnya dari dunia luar agar hanya orang-orang sehat yang boleh tinggal di dalamnya. Meskipun begitu, para petugas keamanan kota tetap melakukan pemeriksaan rutin menggunakan alat khusus untuk memastikan, dan pada suatu momen, Abby keluar rumah untuk berjalan-jalan di kota. Saat di pusat kota, ia berhenti di sebuah monumen atau tempat untuk mengenang orang-orang yang terinfeksi, di mana foto Jonathan juga terpampang di sana. Malam harinya diberlakukan jam malam, tapi beberapa remaja masih berkeliaran. 2 kelompok pemuda terlihat nyaris bentrok karena salah satu kelompok menyandera satu anggota dari kelompok lain dengan alasan terinfeksi. Abby pun datang untuk mencegah mereka. Salah satu dari pemuda, yaitu Ian, tidak senang dengan tindakan itu dan akhirnya Abby menawarkan solusi, yaitu berlomba. Siapa yang paling cepat meraih suar yang dilempar ke sebuah rumah tua, maka dialah yang menang. Jika Ian kalah, maka harus meminta maaf, tapi jika Abby kalah, maka Abby rela disandera menggantikan pemuda yang kelompok Ian sandera.
Ian berhasil tiba lebih dulu dan meraih suar, namun terkejut dan kabur ketika mengetahui bahwa teman-temannya diperiksa oleh petugas. Sebaliknya, Abby malah mengambil suar dan menyalakan untuk memastikan kemenangan. Tanpa disadari, ternyata ada seorang petugas yang berdiri di belakang dan segera menangkap dengan paksa. Jadi, Abby pun melawan. Sangat mengejutkan, ternyata petugas tersebut adalah Roy, teman Jonathan. Abby pun segera berlari pulang dan malam itu saat berbaring di tempat tidur, Abby teringat pada masa kecil ketika ia tiba-tiba mendapati diri terbangun di kantor sang ayah dan bertanya bagaimana bisa sampai ke sana. Jonathan mengatakan bahwa Abby tertidur setelah datang menemuinya dan Abby pun percaya. Abby kemudian menanyakan tentang jam-jam yang bergantungan di kantor sang ayah yang mana direspon oleh Jonathan dengan jawaban bahwa jam itu sebenarnya untuk menjaga waktu tetap aman bagi mereka berdua. Keesokan harinya adalah hari perayaan dibangunnya pagar pembatas. Ini merupakan perayaan tahunan, sehingga untuk ikut serta, ibu Abby, Margaret, akan membuat makanan dan meminta Abby untuk membeli beberapa bahan makanan di pasar. Meskipun Abby sedang tak enak badan, sang ibu tetap memaksa. Jadi karena tidak punya pilihan, Abby pun mematuhi dan dalam perjalanan menuju pasar, Abby melihat seorang petugas di jalan, sehingga segera merasa gugup dan memutuskan untuk menghindar. Infection check. Stop. Petugas yang curiga pun segera mengikuti dan menyuruh Abby berhenti agar bisa diperiksa. Tapi Abby terus berlari hingga akhirnya petugas lain datang mengambil alih tugas itu. Petugas tersebut bahkan mengejar Abby ke dalam rumah. Untungnya Margaret datang melancarkan serangan fatal. Ya, ternyata petugas itu adalah Roy, dan tentu saja membuat Margaret terkejut, karena seharusnya Roy ditangkap. Ketakutan, Margaret pun berkata kepada Abby bahwa mereka harus meninggalkan kota, karena hukuman berat telah menanti. Alih-alih menuruti, Abby malah mengungkapkan ide untuk menahan Roy dan menginterogasi demi mencari tahu keberadaan Jonathan. Meski menurut Margaret itu adalah ide yang buruk, tapi Abby tetap menjalankan karena yakin bisa mengancam Roy dengan fakta bahwa pria itu sering mengunjungi sang istri yang baru melahirkan anak. Tak lama kemudian, ketika Roy bangun, semua sesuai dengan yang direncanakan Abby. Abby dan Margaret bahkan membawa istri dan anak Roy yang segera meminta agar Roy dibebaskan, dan Roy tampak terkejut. Margaret terlihat kecewa karena istri Roy tidak pernah memberitahu apapun tentang keberadaan suaminya, padahal itu bisa membantu dalam menemukan Jonathan. Tapi wanita itu menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengatakan apa-apa karena takut akan keselamatan Roy. Abby tidak peduli karena yang terpenting adalah kini Roy harus membantu menemukan Jonathan. Tak lama kemudian, saat semua orang pergi ke perayaan, Abby dan Roy bertemu kembali untuk membicarakan tentang kejadian beberapa tahun yang lalu, di mana Roy diberikan pilihan, ditahan atau menjadi petugas inspeksi. Dari saku Roy, Abby menemukan selembar peta yang mana menurut Roy itu adalah peta Departemen Keamanan, dan jika ingin tahu apa yang terjadi pada Jonathan, Abby harus memeriksa rumah kepala ilmuwan bernama Ethan. Tapi Roy berkata sebaiknya jangan karena perayaan tidak boleh ditinggalkan, namun Abby tak menghiraukan. Malam itu Abby segera menuju ke rumah Ethan dan dalam perjalanan ia melihat Garrett memukuli beberapa warga yang dicurigai sebagai pemberontak sembari memaksa mereka mengakui lokasi pertemuan. Akhirnya Abby sampai di rumah Ethan dan menyelinap masuk untuk mencari petunjuk. Lalu ketika memeriksa, Abby menemukan nama Ian ada dalam daftar orang yang ditangkap dan membuatnya terkejut. Namun sebelum bisa mencari lebih jauh, Ethan tiba di rumah. Ethan menghubungi seseorang dan memerintahkan agar para tahanan segera dipindahkan ke fasilitas penahanan karena ia akan segera menuju ke sana. Dan setelah mendengar itu, Abby menyelinap keluar lalu bersembunyi di bagasi mobil Ethan. Sesaat kemudian, Ethan membawa mobilnya pergi menuju fasilitas penahanan, tetapi di tengah jalan, seorang misterius menghadang dan mengancam akan menghabisi Ethan jika tidak diizinkan ikut, sehingga Ethan pun terpaksa menuruti. Ketika mereka sampai di gerbang kota, para petugas memeriksa Ethan tentang orang yang ada di dalam mobilnya, tetapi Ethan menolak untuk menjelaskan dan meminta segera diizinkan lewat agar si pria misterius tidak menyakitinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di fasilitas, dan Abby keluar dari bagasi lalu melihat
melihat sebuah mesin terbang raksasa. Meski sempat terpesona, ia akhirnya masuk ke dalam gedung dan menemukan Ian serta beberapa orang lain yang diarahkan masuk ke dalam terowongan. Dan saat Abby bertanya-tanya, dua penjaga memergokinya. Abby berlari keluar dan mendapati para petugas sedang bertempur dengan kelompok pemberontak kota. Seseorang melepaskan tembakan, namun muncul medan energi yang mengelilingi dan membuat Abby selamat. Sangat disayangkan, kalung pemberian Jonathan jatuh dan Abby pun menjadi tak sadarkan diri. Si pria misterius melihatnya sehingga segera membawa Abby pergi. Sementara terlihat seseorang mengambil kalung Abby yang jatuh dan Abby sendiri kini kembali bermimpi tentang masa kecil ketika Jonathan menceritakan tentang sebuah kota di mana orang normal harus hidup berdampingan dengan para pendatang yang memiliki cahaya aneh pada mata mereka. Dalam cerita tersebut, penguasa kota ternyata juga seorang pendatang, namun tidak suka melihat ada yang sejenis dengannya sehingga mulai mengasingkan para pendatang dari kota. Tapi kemudian seorang ilmuwan membuat alat untuk meredupkan cahaya di mata para pendatang agar bisa hidup di kota sebagai orang-orang normal. Meskipun begitu, sang penguasa tidak menyukainya dan memerintahkan ilmuwan menyerahkan alatnya karena ternyata si penguasa dulunya juga seorang pendatang yang memiliki kekuatan dan ingin hanya dirinya saja yang memiliki kekuatan tersebut. Namun ilmuwan menolak. Menurut Jonathan, apa yang dilakukan si ilmuwan sudah benar karena terkadang seseorang harus berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Abby terbangun dan mendapati diri berada di sebuah bangunan dengan benda-benda unik dan seseorang pun muncul sehingga membuat Abby bergegas keluar. Di sana ia melihat orang-orang dengan kekuatan unik. Di tengah kebingungan tersebut, seorang pria bernama Spencer memperkenalkan diri sebagai guru yang bertugas melatih para rekrutan baru serta meyakinkan agar tidak takut karena orang-orang itu tidak akan menyakitinya. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kebanyakan orang memiliki bakat yang bangkit sejak kecil, yang mana membuat Abby bertanya-tanya soal razia. Menurut Spencer, para petugas enggan datang ke wilayah itu karena merasa jijik dengan pengemis. Kemudian Abby dibawa untuk bertemu dengan seorang pria unik bernama Marcus dan pria itu pun melakukan tes pada Abby. Gadis jagoan kita bertanya-tanya penuh rasa cemas karena takut dirinya terinfeksi. Hal ini membuat Marcus terkejut, tetapi Spencer segera menenangkan dengan mengatakan tidak ada yang namanya wabah karena semua itu hanya akal-akalan pemerintah untuk membenarkan keputusan mereka menyingkirkan orang-orang yang memiliki bakat khusus. Karena bakat istimewa itu membuat orang menjadi kuat dan pihak berwenang tidak menyukainya. Sangat disayangkan, Spencer dan Marcus tidak tahu bagaimana nasib orang-orang yang ditangkap. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama Norman datang untuk memberikan sebuah alat yang baru saja ia perbaiki. Saat Marcus menguji alat itu, Norman menggunakan kemampuannya untuk menciptakan hologram peri sehingga Abby kagum. Namun pemuda itu segera diusir karena Marcus kecewa akan alat yang Norman bawa, yang mana masih belum berfungsi dengan baik. Setelah Abby melihat-lihat isi toko Marcus, ia menemukan sebuah benda yang mereka sebut mesin atau engine, dan ketika Abby mencoba mencari tahu lebih lanjut, bersamaan dengan itu, seseorang memperingatkan tentang kedatangan para petugas sehingga mereka segera menyembunyikan semua peralatan dan membuat tempat itu tampak kosong. Ketika tiba, para petugas tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan sehingga pergi. Barulah setelah itu, semua orang-orang melanjutkan aktivitas dan Spencer menemui si pria misterius yang diketahui bernama Bell untuk memintanya mengajari Abby menggunakan kemampuan. Karena Abby memiliki bakat luar biasa yang tidak boleh diabaikan. Awalnya Bell menolak karena sedang merencanakan suatu aksi, tapi karena Spencer bersikeras, akhirnya Bell setuju dengan syarat hanya satu sesi untuk melihat apakah Abby benar-benar memiliki potensi. Bell kemudian meminta Abby ikut ke markasnya. Sesampainya di sana, seorang wanita bernama Stella meminta Bell membatalkan rencana aksi, memperingatkan bahwa itu hanya akan membuat para anggota berakhir di fasilitas penahanan. Namun Bell tetap bersikeras melanjutkan rencana dalam beberapa hari dan minta semuanya bersiap. Sementara itu, Abby melihat foto sang ayah yang terpampang di daftar para penjahat di markas Bell, tetapi ia tidak mengatakan apapun. Bell kemudian meminta Stella pergi karena akan melatih Abby. Ini membuat Stella terkejut karena biasanya Bell tidak melatih anak baru.
Dalam percakapan, Abby menjelaskan keinginannya menguasai kemampuan sebagai bekal untuk menemukan sang ayah. Namun Belle menegaskan tentang tujuan kelompoknya, yaitu membebaskan kota dari para penindas. Belle lalu menyuruh Abby untuk memilih senjata. Tentu saja Abby tidak paham dan memilih tanpa alasan. Abby juga diminta untuk mencari tahu sendiri tentang senjata tersebut. Dan karena benar-benar buntu, jadi Belle melepaskan tembakan. Menurut Belle, Abby tidak berbakat sehingga menyarankan agar membantu Marcus di tokonya. Abby kemudian bertanya tentang foto sang ayah yang terpajang di sana, padahal Jonathan adalah orang baik serta bersikeras akan menemukannya meskipun Belle mengancam akan menangkap dan menyerahkan Abby kepada pihak berwenang. Setelah Belle pergi, Abby teringat masa lalu ketika ayahnya memberi sebuah cermin. Cermin itu membuatnya bisa melihat diri di masa depan. Abby kecil terkejut dan Jonathan mengingatkan bahwa suatu hari nanti Abby akan bertemu dengan diri yang lebih tua. Tak lama setelah itu, Abby menemui Spencer dan mengatakan bahwa ia telah melakukan kesalahan berada di sana karena dirinya tidak memiliki bakat. Spencer membantah dan menegaskan bahwa kini Abby adalah bagian dari mereka serta menjelaskan engine yang ada di tangan Abby. Alat itu digunakan untuk mengendalikan kekuatan. Lebih lanjut, engine memiliki berbagai bentuk dan bisa digunakan untuk banyak hal. Seperti contohnya engine yang satu ini, yang bisa digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Ini membuat Abby teringat bagaimana Jonathan melakukan hal yang sama sebelum dibawa pergi oleh petugas, sehingga gadis itu pun segera pulang dan tak peduli meskipun Belle melarang. Sementara itu, Stella memberitahu Belle bahwa ada seorang petugas datang, sehingga ia langsung menangkap orang itu dan melepas topengnya. Belle mengorek informasi tentang lokasi razia besok karena tidak ingin Abby tertangkap. Sebab jika Abby tertangkap, kemungkinan gadis itu akan membocorkan lokasi markas pemberontak. Adegan berpindah ke Abby yang beberapa waktu kemudian tiba di rumah dan menemukan kotak rahasia Jonathan, di mana ia menyembunyikan sesuatu yang penting. Ternyata Abby bisa membukanya, dan di dalamnya gadis itu menemukan blueprint serta sebuah engine. Saat membawa benda itu ke kamarnya untuk meneliti lebih jauh, Margaret datang menghampiri. Abby kemudian mengatakan bahwa ia kini tahu tentang kebusukan pemerintah. Margaret tidak membantah, tapi justru mengakui telah mengetahui semuanya, termasuk tentang kemampuan Jonathan dan Abby, yang mana tak Margaret miliki. Dan itulah alasan mengapa selama ini Jonathan melindungi Abby. Margaret berharap agar Abby tetap bersembunyi demi keselamatan, namun tekad Abby sudah bulat, ingin melawan sistem yang menindas dan menemukan ayahnya. Dan akhirnya Margaret hanya bisa menasihati, jika suatu hari nanti Abby tersesat, maka ikutilah kata hati. Beberapa waktu kemudian, Abby menemui Roy untuk membicarakan tentang blueprint, yang mana menurut penjelasan Roy itu adalah benteng langit, tempat para tahanan dibawa. Roy yakin para tahanan dibiarkan hidup karena jika mereka mati, maka kekuatannya secara otomatis berpindah ke orang lain. Selain itu, Roy bersedia membantu, tapi saat tengah malam, tepatnya saat pergantian shift para petugas. Setelah itu, Abby kembali ke markas pemberontak. Di sana Abby menyarankan agar menjalankan rencana lain menuju benteng langit, karena itu lebih baik daripada mengorbankan nyawa banyak orang dengan menyerang petugas. Stella setuju dan bahkan mendukung rencana Abby, tapi Belle bersikeras dengan rencananya dan bahkan mengusir Stella jika sudah tidak bisa mematuhi perintah. Selain itu, Belle juga mengusir Abby dan menuduh bahwa Jonathan adalah pengkhianat. Akhirnya Abby menjalankan rencananya sendiri, dan sebagai awal ia menemui Roy. Ternyata Roy telah melaporkan hal ini kepada Garrett. Abby yang sudah tidak bisa kabur mendengarkan penjelasan Garrett bahwa Jonathan berhasil menyembunyikan bakat Abby menggunakan kalung. Garrett pun kemudian menawarkan Abby untuk bergabung membangun dunia yang hanya dihuni manusia normal. Abby menolak tawaran itu, sehingga Garrett memerintahkan agar Abby dieksekusi. Bersama dengan itu, Belle beserta kelompoknya muncul, namun mengalahkan Garrett tidak semudah itu, sehingga Abby pun harus bertindak nekat.
Bell dibawa kembali ke markas, namun ketika sadar dia malah memarahi Abby karena menempatkan diri dalam bahaya. Abby mengatakan bahwa ia hanya berusaha melakukan hal yang benar, lalu juga menunjukkan engine yang ditinggalkan ayahnya. Bell melarang Abby membuka benda itu karena di dalamnya ada peri yang berasal dari dunia lain, dan sebagai manusia, seharusnya mereka bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Meskipun tahu cara terbaik adalah mencari benteng langit, tapi Bell bersikeras bahwa dia harus menyelamatkan kota terlebih dahulu. Keduanya berpisah. Keesokan harinya, Abby menuju terowongan kota untuk mencari kendaraan terbang. Di sana ia melihat beberapa petugas inspeksi masuk dan menyadari mereka sedang bersiap untuk pertempuran. Abby menyadari bahwa ini adalah jebakan untuk kelompok pemberontak sehingga segera berlari ke gerbang untuk memperingatkan, tapi sayang semua sudah terlambat. Pada akhirnya Abby hanya bisa membantu dengan kekuatannya sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Markus membawa gadis itu sambil memerintahkan semua orang mundur, sedangkan Bell tetap bertarung hingga akhirnya tertangkap. Tak lama berselang, Garrett datang bersama Stella. Ini membuat Bell terkejut, dan Stella pun segera menjelaskan bahwa tak bisa lagi mengikuti obsesi Bell karena membahayakan semua orang. Akhirnya Bell pun dipersiapkan untuk dibawa ke benteng langit. Di markas pemberontak, Abby menyemangati semua member lain agar tetap kuat, bahkan sampai melepaskan peri untuk memberikan harapan dan mengajak mereka untuk menyelamatkan para tawanan di benteng langit. Semua member pun setuju dan mengikutinya menuju terowongan. Mereka pun berhasil menyelinap ke kendaraan terbang sehingga mendapati Bell serta rekan-rekan lain yang sempat ditangkap. Norman bertugas menerbangkan, sementara Abby melihat sebuah lubang kunci dan memasukkan engine sang ayah ke dalamnya. Peri pun muncul. Ternyata makhluk itu adalah penunjuk jalan ke benteng langit. Meski Bell sempat ragu, namun Abby meyakinkan bahwa ini adalah harapan mereka satu-satunya. Tak lama kemudian, kendaraan itu menembus medan pelindung dan tiba di benteng. Semua engine berhenti berfungsi karena kekuatan mereka seolah lenyap. Meskipun demikian, Bell dan teman-teman tetap tidak mundur karena harus menuntaskan misi ini. Ketika masuk, segera mereka mengalahkan para penjaga dan mencari Jonathan, tapi hanya menemukan seorang pria yang kekuatannya sudah diambil. Ini membuat Abby sedih, tapi tetap percaya Jonathan telah menuntunnya ke sana untuk suatu alasan. Drop your weapons now! Terlihat perangkat besar pada langit-langit yang mana diyakini Abby sebagai alat penghisap kekuatan. Ia mengatakan bahwa mereka harus menghancurkan, namun sangat disayangkan tidak semudah itu. Sadar butuh energi yang lebih besar untuk merusaknya, Abby dan Norman segera mencari sesuatu yang bisa digunakan, sementara yang lain berjaga. Dalam prosesnya, Abby menemukan beberapa jam di sebuah kantor, dan tiba-tiba ia masuk ke dalam memori masa kecil saat melihat ayahnya. Itu terasa nyata dan menyadari Jonathan yang meninggalkan kenangan itu agar tahu cara menghancurkan mesin. Setelah diberi petunjuk, Abby sadar kembali dan mengatakan kepada Norman bahwa mereka harus memantulkan sinar matahari mengarahkannya ke mesin pengumpul energi. Sementara itu, Bell dan rekan-rekan lain kembali untuk mengabarkan bahwa para petugas datang mengepung. Abby butuh lebih banyak waktu sehingga Bell harus berjuang sekuat mungkin untuk menahan serangan para petugas inspeksi yang dipimpin oleh Garrett. Percobaan pertama mereka gagal dan mesin masih tetap utuh. Abby tampak bingung karena tidak tahu lagi harus melakukan apa. Lalu ketika menatap cermin, ia kembali terhubung ke kenangan bersama Jonathan. Jonathan memperlihatkan masa lalu ketika Garrett mengungkapkan niat sebenarnya atas mesin pengumpul kekuatan yang ia bangun. Ternyata mesin itu untuk memaksa mencabut kekuatan orang agar hanya para elit kota, termasuk Garrett, yang bisa tetap memiliki kekuatan, sehingga Jonathan menolak dan akhirnya mengorbankan diri dengan menjadi bagian dari mesin tersebut.
Abby menyadari bahwa ayahnya telah tiada dan tentunya gadis itu merasa sedih. Tapi dalam kenangan itu, Jonathan meyakinkan bahwa akan selalu bersama dan Abby harus kembali karena dialah kunci untuk menghancurkan mesin. Setelah itu, Abby tersadar kembali dan mengatakan kepada Norman bahwa Jonathan hidup dalam ingatan untuk membantu. Gadis itu mulai menggunakan kekuatan batinnya untuk mengatur cahaya matahari agar menuju mesin. Sementara itu, Belle nyaris tumbang akibat serangan Gareth. Pada saat yang sama, Abby berhasil menghancurkan mesin sehingga semua kekuatan dilepaskan kembali ke dunia. Belle lalu menggunakan kekuatannya untuk menghabisi Gareth dan mengakhiri ambisi jahat pria itu. Film pun ditutup dengan menampilkan Abby berlari keluar menemui para rekan dan merasa lega karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Gadis itu kembali terhubung dengan sang ayah dan mengucapkan terima kasih karena sudah membantu. Jonathan mengatakan bahwa dia selalu yakin Abby mampu melakukan dan akan selalu bersamanya. Kini Abby dan para rekan akan kembali ke daratan, menghadapi tantangan dalam kehidupan baru, manusia biasa dan manusia dengan bakat. Mampukah mereka mempertahankan kedamaian dan hidup secara berdampingan? Dan tamat. Film fantasi petualangan dengan nuansa steampunk yang cukup memikat. Kisahnya sederhana tapi kuat. Seorang gadis bernama Abby hidup di kota yang dikurung dengan dalih wabah. Namun kemudian menyadari bahwa alasan itu hanya kedok untuk menutupi perburuan terhadap penyihir. Perjalanan Abby mencari ayahnya berubah menjadi perjalanan menemukan jati diri sekaligus perlawanan terhadap otoritas yang menindas. Visual dan dunia yang ditampilkan cukup menarik, memadukan gaya klasik dengan sentuhan modern fantasi, sehingga memberi kesan unik dibandingkan film sejenis. Meskipun dari sisi cerita dan efek ada yang terasa kurang matang, tapi film ini tetap menghadirkan pengalaman yang segar bagi penonton yang menyukai dunia penuh rahasia dan kekuatan sihir tersembunyi. Ya, ada makna dan pesan moral yang cukup dalam tentang kekuatan, keberanian, dan tanggung jawab. Melalui petualangan Abby, kita bisa melihat bagaimana seseorang yang awalnya bingung dengan dirinya sendiri perlahan menemukan tujuan hidupnya. Ia belajar bahwa kekuatan bukan sekedar anugerah, tapi juga sebuah beban yang harus digunakan dengan bijak untuk kebaikan bersama, bukan demi kepentingan pribadi. Pelajaran penting lain yang bisa diambil adalah tentang hubungan keluarga, terutama ayah dan anak. Jonathan mewariskan bukan hanya pengetahuan dan alat, tapi juga keyakinan bahwa Abby mampu berdiri sendiri. Ingatan dan pesan dari sang ayah menjadi panutan Abby dalam menghadapi tantangan yang menunjukkan bahwa cinta dan pengorbanan orang tua akan selalu hidup dalam diri anak-anaknya. Kisah ini juga menyoroti bahaya keserakahan dan ambisi yang menyesatkan. Gareth, meskipun memiliki kekuatan, justru ingin menyingkirkan semua orang berbakat agar hanya dirinya yang istimewa dan bisa berkuasa tanpa pesaing. Sikap itu menunjukkan bagaimana kekuasaan yang dibalut ambisi bisa melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Sebaliknya, Abby memilih jalan yang berbeda, menerima keberagaman dan memakai kemampuannya untuk melawan sistem. Dari sinilah cerita ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah monopoli demi ambisi pribadi, melainkan keberanian untuk menghargai perbedaan dan memperjuangkan kebebasan bersama. Terakhir, pesan moral yang kuat adalah tentang keberanian untuk berkata tidak pada ketidakadilan. Seperti kata Jonathan pada putrinya, kadang untuk menjadi orang baik, seseorang harus berani menentang perintah yang salah meskipun datang dari penguasa. Melalui pengorbanan, perlawanan, dan keyakinan diri, cerita ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membawa perubahan besar jika berani memperjuangkan kebenaran. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!